selamat pagi Mami. Sebelumnya terima kasih ya Mami sudah berkunjung ke Global Art Week 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Global Art Week 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Miss Ana. Kami di sini sering dipanggil Miss ataupun Mister Mami. Baik, Miss Ana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art ya Mami. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise nih Mami. Global Art didirikan oleh founder kita, yaitu Mr. Mahirgo di tahun 1999 di Malaysia, dan di tahun 2026 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara nih Mami dengan lebih 600 cabang di seluruh dunia. Kemudian Global Art masuk ke Indonesia di tahun 2004, dan di tahun 2026 ini Global Art mencapai 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Global Art masuk ke Indonesia sudah 21 tahun lebih ya Mami. Iya, kebanyakan orang tua taunya Global Art adalah les gambar nih Mami. Iya, mungkin Mami juga taunya seperti itu. Baik, misalnya akan menjelaskan bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art yaitu kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi atau kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak nih Mami. Iya, dan di sini terdapat program 2 dimensi dan program 3 dimensi kita nih Mami. Yang pertama yaitu ada core program atau program utama kita, yaitu visual art Mami. Visual art adalah program menuangkan ide cerita ke dalam konsep gambar dan warna. Ya, dikarenakan di dalamnya terdapat level-level yang sudah disesuaikan oleh kemampuan anak di usianya nih Mami. Ya, dan di sini terdapat manajemen program atau program tambahan kita, yang dimana di dalamnya terdapat program 2 dimensi dan program 3 dimensi. Program 3 dimensi kita yaitu Google and Craft, Google Art, dan Deco Art. Program 2 dimensi kita yaitu Cartoon and Comics dan Acrylic Painting nih Mami. Dari program 2 dimensi dan program 3 dimensi tersebut memiliki tujuan ya Mami. Tujuannya adalah untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak dalam gambar dan warna. Salah satunya di core program ini Mami, yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak, untuk meningkatkan percaya diri pada anak, dan memberikan stress release pada anak nih Mami. Ya, karena core program kita adalah visual art Mami. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai. Maka ini yang sering terkenal di luar Global Art adalah les gambar Mami. Ya, kebanyakan orang tua datang kepada kami menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Apakah Mami tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan ya Mami. Untuk perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art, perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda nih Mami. Les gambar di luar dan les gambar di Global Art, yang pertama yaitu dari tujuannya nih Mami. Les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai. Di Global Art berbeda. Global Art tujuannya adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif nih Mami. Yang seperti yang di awal tadi aku jelaskan bahwa Global Art adalah les kreativitas, dan yang Mami tahu slogan dari Global Art yaitu thinking kreatif ya Mami. Iya, untuk perbedaan yang kedua yaitu dari aliran seninya nih Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fan art ataupun realis. Apakah Mami pernah dengar atau tahu kedua aliran seni tersebut? Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan ya Mami. Untuk aliran seni fan art, tujuan dibuat karya seninya hanya untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi mau orang lain tidak menyukai atau mau orang lain tidak mengerti karya seninya itu tidak masalah, atau kita bilang idealis ya Mami. Iya. Yang aliran seni kedua yang banyak digunakan les gambar di luar adalah realis nih Mami. Realis adalah tujuan dibuat karya seninya hanya untuk menyerupai bentuk aslinya saja. Contohnya menggambar apel semirip mungkin dan menggambar hewan semirip mungkin. Ya, karena tujuannya hanya untuk menyerupai, maka semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Ya, tetapi di Global Art tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut. Di Global Art berbeda. Di Global Art menggunakan kedua aliran seni komersial art. Komersial art tujuan dibuat karya seninya yaitu memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep nih Mami. Iya, karena komersial art itu adalah seni mempresentasikan ide, konsep ataupun imajinasi ke dalam bentuk 2 dimensi dan gambar dan warna juga nih Mami. Iya, semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi nih Mami. Iya, contohnya buah apel nih Mami. Iya, kalau dalam karya seni realis, buah apel contohnya dibuat menjadi gambar atau lukisan apel yang mirip dengan aslinya. Karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi nih Mami. Ya, kalau dalam karya seni komersial art, buah apel contohnya dibuat menjadi logo iPhone nih Mami. Seperti yang Mami tahu, logo iPhone tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata.
karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi ya Mami. Iya, yang membuat logo iPhone itu mahal yaitu konsep gigitan pada apelnya nih Mami. Contoh lain dari karya seni komersial art yaitu baju yang Mami pakai, handphone, laptop, bahkan rumah dan mobil yang Mami gunakan nih Mami. Jadi segala apapun yang dibuat manusia berawal dari konsep dan dituangkan dalam gambar dan warna, kemudian dibuat produknya, semua itu adalah komersial art ya Mami. Iya, untuk perbedaan yang ketiga, perbedaan les gambar di luar dan les gambar di global art yaitu teknik yang diajarkan nih Mami. Iya, les gambar di luar biasanya menggunakan 2 teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Ya, di global art lebih komplit nih Mami. Di global art mempunyai 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak Mami nantinya. Yang pertama yaitu teknik penarikan konsep, yang kedua yaitu teknik layering, yang ketiga yaitu teknik menggambar dengan benar, dan yang keempat yaitu teknik mewarnai dengan benar. Ya, di teknik yang pertama tadi, teknik penarikan konsep, kita bagi lagi menjadi 2 nih Mami. Iya, yang pertama, tokoh utamanya mau dijadikan apa nih Mami? Karena di global art itu semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin so out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi nih Mami. Iya, jadi untuk yang kedua yaitu ide ceritanya nih Mami, atau kita bilang my story, lalu dituangkan ke dalam teknik layering, dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar, dan dituangkan ke dalam teknik mewarnai dengan benar. Ya, maka untuk global itu adanya di pendidikan otak kanan Mami, lebih ke otak kanan, karena kreativitas adanya di otak kanan Mami, bukan di otak kiri. Tapi di Indonesia dari TK bahkan sampai kuliah menggunakan otak kiri semuanya, menghafal, menghitung, dan bahasa. Itu akademik sih ya Mami. Sedangkan yang Mami tahu, pendidikan di luar negeri, terutama di negara maju, pendidikan otak kanan dijadikan fondasinya sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik ya Mami. Iya, contohnya di Jerman nih Mami. Di Jerman di kelas 3 SD mereka baru saja diajarkan menghafal, menghitung, dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Ini ada tujuannya Mami, karena orang tua luar itu berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah modalnya atau fondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, percaya diri, dan menyalurkan emosional atau yang kita bilang itu stress release Mami. Bedanya di Indonesia dari TK sudah dipus untuk belajar menghafal, menghitung, dan bahasa sebelum dan karena tuntutannya di kelas 1 SD mereka harus bisa baca, tulis, dan hitung. Dan ini yang membuat tempat-tempat les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah itu tumbuh subur ya Mami. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa menangkap dan tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Alasan anak-anak tidak bisa menangkap dan tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah yaitu karena fokusnya kurang bagus nih Mami, dan percaya dirinya juga kurang bagus di saat mereka belajar. Iya, karena di Indonesia itu tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan sebelum memasuki pelajaran akademik ya Mami. Makanya kenapa banyak orang tua menganggap global art itu sangat penting untuk anak-anak mereka selain memberikan pendidikan otak kanan nih Mami. Iya, kalau Mami mau lihat beberapa review di Google Global Art Peak 2, banyak orang tua yang senang setelah mengikuti program Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja nih Mami. Tetapi anak mereka jauh lebih fokus, lebih percaya diri, dan memiliki stress release Mami. Ya, seperti itu Mami. Apakah ada pertanyaan Mami? Ya, baik, misalnya akan menjelaskan tentang harga ya Mami. Iya. Jadi untuk siswa baru ada 4 jenis pembayaran nih Mami. Yang pertama yaitu ada uang registrasi nih Mami, yang dimana uang registrasi ini Mami bayarkan 900.000 Mami. 900.000 satu kali di pertama kali Mami join Mami. Iya, di uang registrasinya ini kalau Mami ambil di periode 48 sesi ini Mami akan free 50% nih Mami, atau diskon 50%. Jadi yang harus Mami bayarkan itu sebesar 450.000 aja nih Mami. Dan Mami akan mendapatkan kaos seragam, tas, member card, dan layer, poin reward card, dan penghapus nih Mami. Ya, untuk yang kedua yaitu ada uang materi nih Mami, yang dimana Dede masuknya ke junior level. Jadi yang harus Mami bayarkan itu sebesar 5.593.000 nih Mami. Iya. Dan Mami akan mendapatkan peralatan yang ada di sini Mami. Jikalau Dede naik level, jadi Mami harus beli sesuai yang dibutuhkan aja nih Mami. Ya, untuk yang ketiga yaitu ada uang kursus nih Mami, yang dimana uang kursus ini sebesar
10.800.000 kalau Mami ambilnya di periode 48 sesi, dan Mami akan free atau dapat potongan 200.000 nih Mami, dan potongan juga 1 juta. Jadi uang sesinya itu, uang khususnya itu sebesar 9.600.000 nih Mami. Iya, yang keempat yaitu ada uang kegiatan nih Mami, yang dimana uang kegiatan ini bersifatnya annual ya Mami. Iya, bersifatnya annual karena pembayarannya 1 tahun sekali, dikarenakan Dede joinnya Maret, jadi yang harus Mami bayarkan itu sebesar 950.000, dan Mami akan mendapatkan 5 kegiatan beraser set dan palet. Dan di 5 kegiatan ini Mami akan mendapatkan 3 kegiatan handicraft dan 2 kegiatan historic canvas painting nih Mami. Iya, seperti itu Mami. Dan di bawah periode 48 sesi ini ada periode yang lebih sedikit nih Mami, dan promonya juga sedikit. Iya, dan penyelesaiannya juga sedikit nih Mami. Iya, seperti itu Mami. Ada di periode 24 sesi dan periode 12 sesi Mami. Untuk durasi belajar ya Mami, junior itu 60 menit ya Mami. Iya, untuk jadwalnya dari Senin sampai Jumat kita mulai dari 10.30, jam 1, jam 2.30, jam 4, dan jam 5.30. Dengan catatan kalau di hari Rabu tidak ada kelas pagi ya Mami, atau kelas 10.30, dikarenakan gurunya ada meeting nih Mami. Iya, seperti itu Mami. Dan di hari Minggu dan libur nasional itu kita tutup ya Mami. Dan di hari Sabtunya kita lebih awal nih Mami bukanya. Jadi kita mulai dari jam 9, jam 10.30, jam 1, dan jam 2.30 Mami. Ya seperti itu Mami. Terima kasih.